Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan makalah yang berjudulkan Ibadah dan Amal Soleh. Adapun nama dan anggota kelompok kami, itu yang pertama saya sendiri, Yayang Putra Jumiko. Terus yang kedua ada Rafli Tria Zaimungkas. Dan yang ketiga ada Muhammad Akbar. Oke, lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu tentang apa itu pengertian ibadah dan amal soleh. Yang kedua, apa hakikat ibadah. Terus yang ketiga, apa saja ruang lingkup ibadah. Yang keempat, apa jenis-jenis amal soleh. Dan yang kelima, apa hikmah ibadah dan amal soleh. Eh, yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh Rafli dulu. Silakan Rafli. Muhammad Akbar, silakan ininya di Yap. Nah ya. Silakan Rafli. Apa itu pengertian ibadah dan amal soleh? Ibadah dan amal soleh merupakan bagian penting yang menunjukkan eksistensi agama Islam di tengah umat manusia. Seseorang yang sudah mengakui dirinya muslim, sudah menyatakan syahadah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang ia sembah dan hanya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam rasul ajarannya yang diikuti. Maka konsekuensinya adalah menerapkan apa yang telah ia akui dalam hatinya, yang telah ia ucapkan dengan lidahnya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Menurut ahli bahasa, ibadah adalah pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri dan doa. Menurut ulama, tauhid ibadah adalah mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh-penuh takzim serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya atau menyembah Allah sendiri. Menurut Muhammad Abduh, ulama pembaharu Mesir, perbedaan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan terletak pada kedudukan atau ketaatan, tetapi pada tempat munculnya perasaan atau tunduk tersebut. Apabila sumber atau penyebabnya adalah sesuatu yang bersifat lahiriah seperti kekuatan dan kekuasaan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketundukan dan ketaatan tersebut merupakan ibadah. Apabila sumber ketundukan dan ketaatan yang dimaksud adalah sesuatu keyakinan bahwa yang disembah memiliki keagungan, maka ketundukan dan ketaatan tersebut dinamakan ibadah. Oke, ini eh, ruang lingkup ibadah mungkin akan dibacakan oleh saya sendiri. Para ulama membagi ibadah menjadi dua bagian, itu ada ibadah mahdah dan ada gairu mahdah. Contoh ibadah mahdah, sebelum masuk ke contoh, mungkin pengertian ibadah mahdah adalah ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ibadah mahdah itu bersuci. Suci adalah segala seluk-beluknya dalam syariat atau fikih Islam, termasuk dalam perbuatan atau amal soleh yang sangat penting karena bersuci merupakan salah satu syarat keabsahan suatu ibadah, misalnya sholat. Terus yang kedua ada sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa atau rahmat menurut terminologi syariah berarti tindakan atau perbuatan khusus seorang muslim dalam rangka mengabdikan dan memuliakan Allah. Terus yang ketiga ada puasa. Puasa secara terminologi menahan diri dari segala sesuatu, sedangkan terminologi berarti menahan diri dari makan dan minum, berzina, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Terus yang ketiga, zakat. Maaf, yang keempat, zakat. Ibadah zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, dapat juga dikategorikan ke dalam ibadah sosial atau gairu muhadah, karena memiliki nilai-nilai sosial tinggi, bahkan dapat disebut dengan sokoguru, kepedulian sosial dalam Islam.
Yang kelima, ibadah haji. Rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ibadah haji wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu. Terus yang kedua, contoh dari ibadah ghairu mahdah atau pengertian dari ibadah ghairu mahdah yaitu bisa juga disebut dengan muamalah, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berhubungan horizontal antara manusia dengan makhluk lainnya gitu. Lanjut, apa itu amal soleh? Amal soleh secara bahasa itu artinya perbuatan baik. Kalau secara istilah itu artinya adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal rasional, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Firman tentang amal soleh, yaitu barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat ke 16 surah ke-16 ayat ke-97. Lanjut. Mungkin jenis-jenis amal soleh itu akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar sendiri. Silakan Muhammad Akbar. Jenis-jenis amal soleh, satu dari sisi perbuatannya. Amal jariah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara sukarela dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan balasan kebajikan atau pahala bagi orang yang melakukannya meskipun ia telah meninggal. Dua, dari segi subjek pelakunya. A. Amal batinia adalah amal yang dilakukan oleh hati atau al-qalb. Amal batinia meliputi perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. B. Amal lahiria adalah perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan dan dapat diketahui melalui penglihatan atau pendengaran. Hikmah amal soleh. Setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan seorang muslim, maka baginya akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhirat kelak. Diterima atau tidaknya ibadah seseorang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa melihat indikatornya, yang antara lain terkait pada dua faktor penting, yaitu ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas dan dilakukan secara benar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika itu kurangannya itu berasal dari kami dan adapun kelebihannya mungkin itu berasal dari Allah SWT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.